Ia berbisik ke arah lautan seolah mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda 21 tahun yang jasadnya masih bersemayam di dasar samudera tersebut, guys. Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan ya. Video kali ini aku akan membahas kisah tentang reinkarnasi dari James Lanning ya guys. Gimana guys, udah siap dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya. Buat kalian yang udah punya anak balita, bagaimana perasaan kalian jika anak balita kalian yang bahkan belum bisa mengeja namanya sendiri dengan benar ya tiba-tiba terbangun di tengah malam sambil menjerit histeris guys, menceritakan detail kematian tragis sebuah jiwa yang gugur puluhan tahun sebelum ia dilahirkan. Ini bukan cerita fiksi horor, ini adalah catatan medis dan investigasi paling membingungkan dalam sejarah modern guys. Kisah tentang James Lanning, seorang bocah asal Louisiana, Amerika Serikat ya, yang dipaksa mengingat sebuah takdir yang bukan miliknya guys. Semua bermula pada tahun 2000 guys, tepat setelah James merayakan ulang tahunnya yang kedua ya. Bagi Bruce dan Andrea Lanning, James adalah anak yang normal dan ceria. Sampai pada suatu malam keheningan rumah mereka ini pecah oleh jeritan yang menyayat hati guys. James mengalami mimpi buruk, bukan mimpi buruk biasa tentang monster di bawah ranjang. Si Andrea ini mendapati anaknya telentang ya, menendang-nendang ke udara dan mencakar kasur seolah-olah ia sedang terjebak di dalam ruang sempit yang membara guys. James berteriak, pesawat jatuh terbakar, orang kecil tidak bisa keluar. Awalnya Bruce dan Andrea mengira itu hanya teror malam biasa ya, atau night terrors. Namun mimpi buruk itu terjadi berulang kali guys, 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Dan setiap kali terbangun, kalimat yang diucapkan James selalu sama ya, pesawat terbakar, orang kecil tidak bisa keluar. Seiring bertambahnya usia dan kemampuan bicaranya, si James ini mulai memberikan detail ya, yang membuat bulu kuduk merinding guys. Suatu hari si Andrea ini mengajaknya ke toko mainan dan membelikannya sebuah pesawat mainan. Si Andrea ini menunjuk sebuah benda ya di bawah sayap mainan itu dan berkata, "Lihat James, itu ada bom di bawahnya." James kecil langsung menatap ibunya dan mengoreksi dengan tegas, "Itu bukan bom ibu, itu namanya drop tank atau tangki bahan bakar cadangan." Seorang anak berusia 2,5 tahun mengetahui istilah teknis penerbangan militer di era 1940-an. Dari mana ia mengetahuinya? Rumah mereka bahkan tidak memiliki koleksi buku sejarah militer ya, dan James tidak pernah diizinkan oleh orang tuanya untuk menonton film perang. Ketika Bruce, sang ayah yang skeptis ini mulai menginterogasi anaknya secara perlahan, jawaban James justru semakin spesifik. James mengatakan ia menerbangkan pesawat bernama Corsair. Ia juga menyebutkan bahwa pesawatnya lepas landas dari sebuah kapal bernama Natomo. Dan ketika ditanya siapa dirinya saat itu, si James menjawab singkat, "James." Bruce Lanning adalah seorang pria sekuler dan pengusaha yang rasional. Ia menolak keras ide supranatural atau reinkarnasi. Baginya guys, pasti ada penjelasan yang logis ya. Si Bruce yakin anaknya entah bagaimana caranya telah terpapar informasi dari televisi atau buku guys. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk menyembuhkan trauma malam anaknya, si Bruce ini memulai misi pribadinya. Ia mulai melakukan riset secara mendalam ke arsip militer Amerika Serikat. Ia mencari satu nama kapal yang disebutkan anaknya, Natomo. Bruce yakin nama itu hanyalah imajinasi fiktif seorang balita. Namun guys, pencarian Bruce justru membentur dinding kenyataan yang sangat mengerikan. Ternyata kapal itu nyata guys. USS Natomo Bay adalah sebuah kapal induk kawal kecil milik Angkatan Laut AS
yang beroperasi di Samudra Pasifik selama Perang Dunia II. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada seorang pilot bernama James yang tewas di sana dan rekannya, yaitu Jack Larson. Siapakah sebenarnya sosok James yang tewas di kapal Natomo? Bagaimana seorang balita di abad ke-21 bisa mengetahui sejarah rahasia militer yang terkubur di dasar samudra? Di segmen berikutnya guys, kita akan membahas investigasinya, yaitu membongkar arsip Natomo Bay. Di cerita sebelumnya kita melihat bagaimana James Linegar, seorang balita berusia 2 tahun, dihantui oleh mimpi buruk pertempuran udara. Sang ayah, Bruce Linegar, seorang pria yang sangat rasional, mencoba membuktikan guys bahwa cerita anaknya hanyalah sebuah imajinasi. Namun ia justru menemukan fakta bahwa kapal yang disebut anaknya, USS Natoma Bay, benar-benar ada di era Perang Dunia II. Bagi Bruce, penemuan nama kapal itu belum membuktikan apa-apa guys. Bisa saja itu sebuah kebetulan ya. Namun apa yang akan ditemukan berikutnya di dalam arsip militer Amerika Serikat akan mengguncang seluruh keyakinan hidupnya. Bruce Linegar tidak menyerah sampai di sini guys. Untuk membuktikan bahwa anaknya salah, ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia mulai menghadiri reuni para veteran perang USS Natoma Bay dengan menyamar sebagai seorang penulis buku sejarah. Ia tidak berani menceritakan kisah reinkarnasi anaknya kepada para veteran ya, karena takut dianggap gila guys. Di reuni-reuni inilah guys, si Bruce mulai mengumpulkan potongan teka-teki. Ia bertanya kepada para veteran tua tentang kecelakaan pesawat, tentang pilot-pilot yang gugur, dan tentang jenis pesawat yang mereka gunakan. Jawaban dari para veteran membuat bulu kuduk Bruce merinding guys. Kapal USS Natoma Bay memang membawa skuadron pesawat tempur bersayap lipat ya, bernama Focke A4U Corsair guys. Persis ya, seperti nama pesawat yang selalu diteriakkan James saat bermimpi buruk. Kalian ingat nggak guys ketika si James kecil ini mengklaim bahwa ia terbangun karena pesawatnya tertembak? James juga sempat menyebutkan satu nama rekannya di dalam mimpi, yaitu Jack Larson. Melalui dokumen daftar kru kapal yang ia dapatkan guys, si Bruce ini mencari nama Larson. Dan hasilnya guys, Jack Larson ini ternyata nyata guys. Beliau adalah seorang letnan pilot yang terdaftar di skuadron yang sama di USS Natoma Bay. Hebatnya lagi guys, Jack Larson ini masih hidup ya saat si Bruce melakukan riset ini. Bruce langsung menghubungi Jack Larson guys. Melalui sambungan telepon, veteran perang itu mengkonfirmasi sebuah kejadian tragis di dekat Pulau Iwo Jima pada tanggal 3 Maret 1945. Si Larson ini menceritakan bahwa hari itu guys, sebuah pesawat Corsair di dekatnya ini tertembak tepat di bagian mesin, terbakar hebat ya, menukik tajam dan tenggelam ke dalam Samudra Pasifik. Larson menyaksikan pilotnya gugur karena terjebak di dalam kokpit. Bruce mencoba menahan nafasnya guys. Ia bertanya kepada Jack Larson siapa nama pilot yang berada di dalam pesawat terbakar itu. Larson terdiam sejenak di ujung telepon, lalu menyebutkan sebuah nama yang langsung membuat dunia Bruce runtuh guys. Pilot yang tewas terbakar dan jatuh ke laut itu bernama James Huston Jr., seorang pemuda berusia 21 tahun asal Pennsylvania. Dia adalah satu-satunya pilot dari skuadron itu yang tewas dalam pertempuran hari itu guys. Nama depannya sama ya, yaitu James. Dia menerbangkan pesawat yang sama, yaitu Corsair, lepas landas dari kapal yang sama, yaitu Natoma, dan tewas dengan cara yang persis ya, sama seperti jeritan mimpi buruk yang si James alami ya. Pesawat terbakar, orang kecil tidak bisa keluar. Semua teori Bruce tentang kebetulan atau imajinasi anak-anak hancur seketika guys. Data militer ini membuktikan bahwa ingatan anaknya 100% akurat dengan sejarah yang terkubur 50 tahun lalu. Namun perjalanan ini belum selesai guys. Jika James Linegar adalah reinkarnasi dari si James Huston Jr. ya, bagaimana reaksi keluarga asli sang pilot nih guys jika mereka mengetahui hal ini? Dan yang lebih mengerikan, Bruce menemukan bahwa James Huston Jr. masih memiliki seorang kakak perempuan kandung yang masih hidup. Apa yang terjadi ya guys saat sang balita ini dipertemukan dengan kakak kandungnya dari kehidupan masa lalu?
Di segmen selanjutnya guys, kita akan melihat momen pertemuan dua keluarga ketika ingatan seorang balita diuji langsung oleh orang yang paling mengenal sang pilot di masa lalu. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya guys, aku mau ingetin kalian dulu ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini guys, biar lebih berkembang dan bersemangat lagi ya buat bikin kontennya. Di segmen sebelumnya, sang ayah Bruce Linanger berhasil mengungkap fakta yang sangat mengejutkan ya. Semua detail mimpi buruk anaknya ternyata cocok 100% dengan kematian seorang pilot tempur bernama James Huston Jr. pada tahun 1945. Namun bukti dokumen militer belum cukup guys bagi si Bruce ya. Ia butuh pembuktian paling personal. Ia berhasil melacak keberadaan seorang wanita lansia bernama Anne Baron, kakak perempuan kandung dari mendiang James Huston Jr. yang kini telah berusia 80-an tahun. Apa yang terjadi guys ketika memori seorang balita ini diuji langsung oleh orang yang paling mengenal sang pilot guys? Anne Baron terkejut setengah mati guys ketika menerima telepon dari Bruce Linanger ya. Bruce menceritakan segalanya dengan hati-hati tentang mimpi buruk anaknya, tentang nama kapal Natoma, dan tentang nama James Huston Jr. Awalnya guys, si Anne ini sangat skeptis ya, bagaimana mungkin adiknya yang gugur 50 tahun lalu kini hidup kembali di dalam tubuh seorang balita di Louisiana. Untuk membuktikannya guys, Anne ini mulai mengirimkan beberapa surat dan foto-foto masa kecil adiknya kepada keluarga si Linanger ini guys. Ia ingin melihat reaksi James kecil, dan disinilah guys serangkaian keajaiban emosional mulai terjadi. Ketika paket dari Anne dibuka, James kecil ini melihat foto-foto tersebut tanpa ada yang memberitahu siapa orang di dalam gambar itu ya. Si Andrea sang ibu ya, ini menunjuk sebuah foto keluarga besar Huston dan bertanya, "James, apakah kamu tahu siapa mereka?" James kecil melihat foto itu lalu menunjuk salah satu sosok wanita dan berkata dengan santai, "Itu Annie." Andrea tertegun guys. Di dalam keluarga Huston, hanya James Huston Jr. yang memanggil kakak perempuannya dengan nama panggilan masa kecil ya, yaitu Annie guys. Tidak berhenti sampai di situ aja ya, James kecil tiba-tiba menanyakan tentang barang-barang spesifik dari masa lalunya. Ia bertanya kepada ibunya di mana lukisan potretku yang dibuat oleh ibu dulu. Ketika Bruce mengkonfirmasi hal ini kepada Anne Baron, Anne menangis terisak di telepon guys. Ibunya memang pernah membuatkan lukisan potret untuk James Huston Jr. semasa hidup. Setelah serangkaian surat menyurat dan pemeriksaan detail yang sangat spesifik, detail yang tidak pernah dipublikasikan di buku sejarah manapun guys, Anne Baron akhirnya membuat keputusan yang sangat mengejutkan ya. Wanita tua itu mempercayai James Linanger guys. Anne Baron menyatakan secara terbuka guys, anak ini mengetahui hal-hal yang hanya diketahui oleh saya dan adik saya, yaitu si James ya. Tidak ada cara lain bagi dia untuk mengetahui hal itu selain karena dia memang adalah adik saya yang kembali. Bagi Anne, kehadiran James kecil memberikan kedamaian atas duka mendalam yang ia simpan sejak tahun 1945. Pengakuan dari Anne Baron ini mengubah segalanya ya guys. Kasus ini bukan lagi sekedar rahasia keluarga Linanger. Kisah ini mulai tercium oleh media, ilmuwan, dan psikiater terkemuka dunia. Namun sebuah misteri baru justru muncul di sini guys. Jika James Linanger benar-benar reinkarnasi dari pilot yang tewas, mengapa dia dilahirkan kembali? Mengapa jiwanya menolak untuk pergi dengan tenang? Dan yang paling penting, petunjuk apa yang tersembunyi di balik ratusan gambar pesawat tempur yang selalu ia gambar setiap harinya? Kita akan masuk ke misteri gambar-gambar si James ya. Kita akan membedah coretan tangan sang balita yang ternyata merupakan kode rahasia dari detik-detik terakhir kematiannya di medan perang. Di awal cerita tadi kita sudah menyaksikan momen paling emosional ketika kakak kandung mendiang pilot yaitu si Anne Baron ya, ini memvalidasi ingatan James kecil. Detail inti masa lalu yang tidak pernah tercatat di buku sejarah manapun berhasil diungkap oleh seorang balita. Namun guys, ingatan si James tidak hanya keluar lewat kata-kata atau mimpi buruk aja ya.
Jiwanya seolah terobsesi untuk menuangkan trauma masa lalu itu ke dalam bentuk visual. Melalui ratusan lembar kertas, si James kecil ini menggambar satu hal yang sama ya, berulang-ulang, detik-detik kematiannya sendiri. Sejak usia 3 tahun, hampir setiap hari si James ini duduk di mejanya dan menggambar guys. Bagi anak seusianya, mereka biasanya menggambar rumah ya, matahari atau mungkin hewan peliharaan ya. Tapi tidak dengan si James loh guys, ia hanya menggambar pertempuran udara yang sangat brutal. Bruce dan Andrea ini mengumpulkan lebih dari 100 gambar anaknya. Di setiap kertas selalu ada pesawat yang terbakar, sayap yang patah, dan ledakan di sekitarnya. Yang paling aneh guys, si James selalu menandai gambar-gambar tersebut dengan tanda tangan yang unik, yaitu James 3. Ketika si Andrea bertanya guys, kenapa kamu menulis James 3? Kan nama kamu cuma James. Anak itu menjawab, karena aku adalah James yang ketiga. James yang pertama adalah pilot itu, lalu aku adalah James yang sekarang. Jawaban polos yang membuat bulu kuduk orang tuanya ini kembali meremang ya. Bruce Linenger yang memiliki insting detektif ini mulai menganalisis gambar-gambar tersebut guys. Ia menyadari bahwa coretan tangan anaknya bukanlah gambar sembarangan. James selalu menggambar pesawat dengan baling-baling yang bengkok, sayap yang terlipat, dan ada bagian mesin depan yang meledak. Kalian masih ingat kan guys pada kesaksian Letnan Jack Larson ya di segmen sebelumnya ya. Si Larson ini kan menceritakan ya bahwa si pesawat James Huston Jr. ini tertembak ya tepat di bagian mesin depan sebelum menukik ke laut. Si James kecil melalui coretan krayonnya ternyata sedang mendokumentasikan sudut pandang persis dari apa yang dilihat oleh James Huston Jr. di detik-detik terakhir hidupnya di dalam kokpit itu guys. Obsesi aneh dan bukti-bukti yang dikumpulkan keluarga Linenger akhirnya menarik perhatian dunia akademis. Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Dr. Jim Tucker guys, seorang psikiater anak dari Division of Perceptual Study di University of Virginia. Dr. Tucker ini datang langsung ke Louisiana untuk menguji kasus ini guys. Ia melakukan serangkaian wawancara psikologis ya yang sangat ketat untuk memastikan bahwa si James tidak sedang mengalami delusi, tidak sedang berbohong, dan tidak sedang disuapi informasi oleh orang tuanya. Dr. Tucker ini memeriksa ratusan gambar tersebut dan menyimpulkan satu hal. Ini adalah salah satu kasus ingatan masa lalu paling kuat dan terdokumentasi paling rapi yang pernah ia temui guys. Dengan keterlibatan para ilmuwan, kisah James Linenger bukan lagi sekedar misteri lokal ya. Kasus ini siap menggebrak panggung internasional. Namun sebelum ingatan itu bisa dilepaskan, ada satu utang masa lalu yang belum dibayar ternyata guys. Jiwa dari James Huston Jr. yang terjebak di dalam tubuh sang balita seolah terus menangis meminta pertolongan. Bruce dan Andrea menyadari jika mereka ingin anak mereka sembuh dari mimpi buruk ini, mereka harus membawa James kembali ke tempat semuanya berakhir ya, yaitu Samudra Pasifik di dekat Pulau Iwo Jima guys. Kita akan melihat momen ziarah ke langit Iwo Jima, perjalanan emosional keluarga Linenger mendatangi titik jatuhnya pesawat demi memberikan kedamaian ya bagi jiwa yang gak tenang guys. Kita akan bahas momen ini di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi ke kalian, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini ya, biar lebih berkembang dan semangat lagi guys buat bikin kisah sejarah dunia dan misteri dunia lainnya. Sebelumnya kita udah melihat bagaimana sains melalui Dr. Jim Tucker mulai mengakui keunikan kasus dari James Linenger ya guys. Coretan krayon dari balita ini ternyata menyimpan detail yang sangat akurat mengenai detik-detik kehancuran pesawat James Huston Jr. Namun mengumpulkan bukti dan pengakuan saja tidak cukup ya untuk menghentikan trauma yang menghantui jiwa James kecil. Mimpi buruk itu masih ada guys. Bruce dan Andrea menyadari guys, sisa memori kelam dari tahun 1945 ini harus segera diselesaikan ya di tempat semuanya berawal, yaitu Samudra Pasifik. Pada tahun 2004 guys, ketika si James berusia sekitar 6 tahun, keluarga Linenger ini melakukan sebuah perjalanan yang mengubah hidup mereka ya. Mereka ini terbang ke Jepang guys, menyewa sebuah kapal untuk membawa mereka ke koordinat persis ya
di mana pesawat tempur Corsair milik James Huston Jr. ini tertembak dan tenggelam. Suasana di atas kapal ini sangat hening. Bruce, Andrea, dan si James kecil berdiri di tepi dek ya, menatap hamparan air yang menenggelamkan kisah tragis puluhan tahun silam guys. Tidak ada lagi skeptisme, yang tersisa hanyalah sebuah keluarga yang mencoba menyembuhkan luka masa lalu dari jiwa anak mereka guys. Kapal berhenti tepat di titik jatuhnya pesawat guys. Bruce kemudian memandu sebuah upacara penghormatan militer sederhana yang emosional ya. James kecil ini melangkah maju dengan tangan mungilnya. Ia melemparkan karangan bunga mawar ke dalam laut sebagai tanda penghormatan terakhir untuk dirinya di masa lalu, untuk James Huston Jr. guys. Di momen itulah guys, hal yang luar biasa terjadi. James kecil yang biasanya menangis atau histeris setiap kali mengingat pertempuran, kini tampak sangat damai guys. Ia berbisik ke arah lautan seolah mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda 21 tahun yang jasadnya masih bersemayam di dasar samudera tersebut guys. Sampai merinding aku nih guys ya dengarnya ya. Mukjizat yang dinantikan oleh Bruce dan Andrea akhirnya tiba guys setelah mereka pulang dari Iwo Jima ya. Sejak hari ziarah itu guys, mimpi buruk yang menyiksa James selama bertahun-tahun tiba-tiba berhenti total. Dia tidak lagi terbangun sambil menjerit guys. Dia tidak lagi menendang-nendang kasur karena ketakutan terkurung di kokpit yang terbakar. Jiwa James Huston Jr. tampaknya telah menemukan kedamaian yang dicarinya selama ini dan membiarkan James Linenger menjalani hidupnya yang baru dengan tenang juga guys. Waktu pun akhirnya berlalu ya. Ingatan-ingatan spesifik tentang perang mulai memudar dari kepala James seiring ia tumbuh dewasa. Sebuah pola yang biasa terjadi ya pada kasus reinkarnasi anak-anak guys. Namun apakah cerita ini benar-benar selesai begitu aja guys? Bagaimana kehidupan James Linenger setelah dewasa? Apakah ia masih mengingat potongan masa lalunya? Dan yang paling penting guys, bagaimana dunia sains, para kritikus, dan masyarakat dunia memandang warisan dari kasus reinkarnasi paling menggemparkan di abad ke-21 ini guys. Ikuti akhir dari perjalanan panjang ini guys di segmen terakhir yang akan kita bahas tentang warisan sang pilot. Kita akan melihat kondisi James hari ini dan kesimpulan akhir dari fenomena yang mendobrak batas logika manusia. Di cerita sebelumnya kita menyaksikan bagaimana ziarah emosional ke tempat jatuhnya pesawat di Imo Jiwo berhasil menghentikan mimpi buruk si James Linenger untuk selamanya ya guys. Jiwa yang tidak tenang itu tampaknya telah menemukan kedamaian. Kini bertahun-tahun setelah badai trauma itu berlalu, James Linenger telah tumbuh dewasa dan sebuah fenomena biologis yang unik pun terjadi. Seiring bertambahnya usia, ingatan masa lalu yang dulunya begitu menggebu-gebu perlahan-lahan mulai memudar dari benaknya si James guys. Memasuki usia 8 hingga 10 tahun. Si James ini mulai kehilangan detail-detail teknis militer yang dulu ia hafal di luar kepalanya guys. Ketika diwawancarai saat remaja, James mengaku ya, ia tidak lagi bisa melihat ingatan itu secara langsung. Baginya guys, memori tentang James Huston Jr. kini terasa seperti sebuah film lama yang pernah ia tonton saat kecil. Begitu nyata, namun jaraknya sangat jauh. Hal ini sebenarnya sangat cocok dengan pola yang ditemukan oleh Dr. Ian Stevenson dan Dr. Jim Tucker ya dalam ribuan kasus reinkarnasi anak di seluruh dunia guys. Ketika otak anak mulai berkembang dan diisi oleh memori kehidupan barunya seperti sekolah, teman, dan hobi, memori dari kehidupan masa lalu akan terkikis secara alami demi kesehatan mental anak itu sendiri. Hingga hari ini guys, kasus James Linenger tetap menjadi salah satu perdebatan terbesar dalam studi kesadaran manusia. Para kritikus dan skeptis ini mencoba menjelaskan kasus ini ya dengan teori kriptomnesia ya atau memori palsu guys. Mereka berargumen bahwa James mungkin pernah melihat acara televisi tentang perang atau mendengar orang tuanya berbicara, lalu si otaknya ini ya guys menyusun cerita itu tanpa sengaja. Namun teori memori palsu ini langsung runtuh jika dihadapkan pada satu fakta garis waktu yang solid. Bruce telah mendokumentasikan dan mencatat semua ucapan spesifik James kecil, seperti nama kapal Natoma, nama pilot Jack Larson, dan istilah teknis pesawat sebelum Bruce melakukan riset apapun guys.
Bagaimana mungkin guys seorang balita berusia 2 tahun menebak nama-nama orang mati yang bahkan ayahnya sendiri tidak tahu guys. Terlepas dari apakah Sands mau mengakuinya atau tidak, dampak nyata dari kasus ini adalah kesembuhan emosional ya. Bagi keluarga Linenger, mereka mendapatkan anak mereka kembali seutuhnya tanpa bayang-bayang ketakutan. Dan bagi keluarga mendiang pilot guys, yaitu James Huston Jr. yang gugur di usia sangat muda dan jasadnya tak pernah ditemukan, kisah ini memberikan penutup yang sangat epik ya. Sang kakak yaitu Annie Baron sebelum akhir hayatnya merasa sangat bersyukur ya karena ia diberi kesempatan untuk mengetahui bahwa adiknya tercinta sempat pulang dan menyampaikan salam perpisahan. Oke guys, demikian tadi kisah James Linenger yang mengajak kita semua ya untuk merenungkan kembali arti dari yang namanya kehidupan, kematian, dan juga memori tentunya ya. Mungkin ada bagian dari kesadaran manusia yang tidak hancur saat tubuh fisik kita ini berhenti bernafas. Mungkin cinta dan trauma yang terlalu mendalam memiliki cara tersendiri ya untuk menyeberangi yang namanya waktu guys. Apakah reinkarnasi itu nyata? Jawabannya aku kembalikan kepada kalian semua ya guys. Namun satu hal yang pasti, di suatu tempat di dunia ini sejarah pernah berbisik lewat bibir seorang balita mengingatkan kita pada jiwa yang menolak untuk dilupakan. Sampai di sini dulu guys video aku kali ini. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa dong guys untuk like, comment, dan subscribe. Dan mohon maaf ya jika ada informasi atau dokumentasi yang tidak ditampilkan di video ini karena terbatasnya dokumen-dokumen asli dari kisah ini guys. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.